negara yang ditaklukkan 0-1 oleh Australia pada perhelatan World Cup 2022 Dubai. Mungkin banyak yang masih asing dengan Tunisia. Makanya nih, di video kali ini Mimin mau ngasih info ke kalian tentang fakta-fakta dari negara Tunisia. Jika kita melihat sekilas bendera tadi, mungkin banyak yang mengira bendera tersebut milik negara Turki. Tapi jangan salah ya, bendera yang kalian lihat tadi itu merupakan bendera Tunisia. Penasaran? Let's check it out! Yang pertama dan yang paling wajib kita tahu adalah letak dari negara ini. Tunisia memiliki wilayah seluas 163.610 km persegi. Meskipun berukuran relatif kecil, Tunisia memiliki keragaman lingkungan yang besar karena jaraknya dari utara ke selatan. Nama Tunisia sendiri berasal dari ibu kotanya, Tunis, yang terletak di pantai timur Laut Tunisia. Sebagai perbandingan, luas wilayah tersebut sedikit lebih luas dari provinsi kedua terluas di Indonesia, yaitu Kalimantan Timur, yakni 127.347 km persegi. Wilayah Tunisia berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat, Libya di tenggara, dan Laut Mediterania di utara dan timur. Sebanyak 40% tanahnya merupakan bagian dari gurun Sahara, dan sisanya merupakan tanah subur. Untuk iklimnya sendiri, Tunisia adalah iklim Mediterania di utara, dengan musim hujan yang ringan dan musim panas yang kering. Bagian selatan negara merupakan padang pasir. Daerah di utara bergunung-gunung, yang bergerak ke selatan memberi jalan menuju dataran rendah yang panas dan kering. Secara geografis, Tunisia terletak di ujung timur Pegunungan Atlas dan bagian utara dari Gurun Sahara, dengan garis pantai sepanjang 1.300 km yang menghadap Laut Mediterania. Selain Mekah, Madinah, dan Yerusalem yang menjadi kota suci Islam, kota Kairouan di Tunisia juga menjadi bagian dari warisan dunia Islam. Bahkan, pada tahun 2009, Kairouan ditetapkan sebagai ibu kota budaya dunia Islam. Selanjutnya adalah soal sistem pemerintahannya. Republik semi-presidensial adalah sistem pemerintahan yang digunakan negara Tunisia. Negara ini menjanjikan kebebasan berekspresi dan hak untuk membentuk partai politik dan asosiasi, serta kebebasan beragama. Majelis rendah, yang disebut Majelis Perwakilan Rakyat, memulai undang-undang, asalkan RUU diajukan oleh setidaknya 10 anggota dan mempertimbangkan masalah anggaran. Anggotanya akan dipilih secara populer untuk masa jabatan 5 tahun. Majelis Tinggi, yang disebut Majelis Nasional Daerah dan Distrik, memiliki kekuatan untuk mencabut kekebalan dari legislator. Tetapi perannya dalam proses legislatif sebagian besar tidak ditentukan, dan akan ditentukan oleh undang-undang. Anggotanya akan dipilih oleh Dewan Regional dan Distrik dalam jangka waktu yang tidak ditentukan secara konstitusional. Jika membicarakan sebuah negara, maka tak lengkap rasanya jika kita tidak membahas soal tempat-tempat cantik untuk dikunjungi, serta yang memanjakan perut kita. Berbagai lokasi wisata Tunisia yang direkomendasikan, salah satunya adalah Sbeitla. Wisatawan dapat melihat dan mengenal peninggalan Kekaisaran Romawi di Sbeitla. Dulunya Sbeitla juga dikenal dengan Sufetula, karena menjadi kawasan penghasil minyak zaitun. Bahkan kawasan Sbeitla adalah pusat industri olive oil di masa lalu, serta dikenal sebagai kota termakmur di Tunisia. Berbagai bentuk infrastruktur mewah dapat dijumpai di kota ini. Misalnya, kolam pemandian mewah, alun-alun yang megah, teater, dan gapura-gapura besar.
Selanjutnya ada Chot Elgent. Bagi penggemar Star Wars, sudah barang tentu tidak asing dengan tempat ini. Sebab gurun yang luasnya mencapai 5.000 km persegi ini ditampilkan sebagai lokasi planet Tatooine. Tempat wisata terkenal lainnya adalah Kairouan, kota yang sempat kita bahas sebelumnya tadi. Di kota ini Anda akan ditawarkan tur untuk melihat masjid-masjid di Tunisia bersejarah dengan arsitektur unik. Kemudian, terkait kulineran di Tunisia yang paling khas dan juga terkenal, salah satunya adalah kafteji yang merupakan tradisional Tunisia yang dibuat dengan sayuran goreng. Sayuran khas yang digunakan dalam hidangan termasuk terong, paprika, kentang, tomat, zucchini, dan labu. Sayurannya digoreng, dicincang, lalu dipadukan dengan telur dan bumbu. Kemudian untuk cemilan khasnya, bambalauni, yaitu donat tradisional Tunisia yang sangat populer di desa Sidi Bou Said. Saat nyemil bambalauni, Anda akan disarankan sambil nyeruput segelas kopi. Aduh, sungguh nikmat, apalagi yang kudustakan, Besti. Lebih dari setengah dari total jumlah perempuan di Tunisia masih melajang. Keengganan mayoritas warga menikah dan larangan poligami disebut sebagai pemicunya. Pada Desember 2017 lalu, Tunisia adalah salah satu negara yang tingkat keengganan untuk menikah tertinggi. Tidak tanggung-tanggung loh, angkanya mencapai 60%. Angka ini jauh lebih tinggi daripada rasio negara Arab lainnya. Karena kondisi tersebut membuat sekelompok wanita di Tunisia menggunakan media sosial untuk menyerukan unjuk rasa, menuntut pemerintah melegalkan poligami. Hingga saat ini, poligami adalah isu yang tabu dan merupakan hal yang ilegal dilakukan di negara Afrika Utara itu. Tunisia melalui Undang-Undang Hukum Keluarga Pasal 18 Ayat 1 dengan tegas melarang poligami. Pada pasal tersebut dituliskan bahwa beristri lebih dari seorang adalah dilarang. Dan apabila seorang pria yang telah menikah dan pernikahannya belum putus secara hukum lantas menikah lagi, maka pria tersebut diancam dengan hukuman penjara 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 240.000 malim atau kedua-duanya. Terletak di tengah Tunisia, kota ini persis berada di antara wilayah pegunungan dan laut. Kairouan merupakan ibu kota pertama Islam di wilayah Maghrib. Selama penguasaan Aghlabiyah, Kairouan disulap menjadi kota termegah dan pusat peradaban. Sebuah masjid didirikan yang kini menjadi masjid tertua di Afrika. Masjid itu pula dijadikan sebagai sebuah universitas yang mendidik, baik dalam pengembangan pemikiran Islam maupun ilmu umum. Kairouan juga merupakan simbol peradaban Islam di Afrika. Sebab ini sebagai kota pertama yang dibangun setelah kedatangan Arab Muslim ke benua Afrika. Seiring penaklukan Islam atas wilayah Afrika, Uqbah bin Nafi, panglima pasukan Islam, menaklukkan Afrika Utara pada tahun 670 Masehi dan mendirikan kota Kairouan di Tunisia. Ia membangun kota itu bertujuan menempatkan kaum muslimin guna menyebarkan Islam di Afrika. Oleh karena itu, kota tersebut sebagai batu pijakan bagi sejarah peradaban Islam di Barat Arab. Peran universitas itu dapat dibandingkan dengan University of Paris pada abad pertengahan. Sehingga pada abad ke-9, kota ini menjadi pusat perkembangan budaya Arab dan Islam yang menarik para ilmuwan untuk datang belajar. Banyak ulama dan tokoh besar yang muncul dari kota ini. Salah satunya adalah Ibnu Sahnun bin Malik yang merupakan pengarang kitab Al-Mudawwanah yang mempunyai peran besar dalam mazhab Maliki. Dari kota ini juga lahir seorang perempuan dan muslimah pertama dalam sejarah peradaban Islam yang mendirikan universitas, yaitu Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko. Dia adalah Fatimah Al-Fihri, seorang perempuan yang lahir dari kota yang penuh dengan sejarah.
yang kemudian mendirikan sebuah universitas yang sangat bersejarah. Nah, itulah dia beberapa fakta mengenai negara Tunisia. Gimana? Kalian udah nggak penasaran lagi kan?